Yang besar kayak gini nih, itu buat speedingan tuh enak banget ya. Halo semuanya, balik lagi di channel Ko Daniel. Motor apa ini namanya? Ya, halo semuanya, balik lagi di YouTube channel Ko Daniel. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja. Waduh, terima kasih banget nih buat NXL Racing Product untuk hadiah Natalnya nih. Ada ayam, ya nggak apa-apa, hiraukan aja ya. Ya jadi gue kedatangan knalpot baru lagi nih dari NXL. Dan anyway gue udah bekerja sama NXL ya. Jadi gue akan pakai semua produk NXL. Bukan semua, gue akan selalu pakai produk dari NXL ya cuy. Seperti yang terpasang sekarang ini. Ini yang tipe Premium Super Pro ya, yang pernah gue review juga. Nah, penasaran kan isinya nih apa nih ya cuy ya, knalpotnya tipe apa. Tapi kalau dilihat dari ukurannya, ini kayaknya knalpot slip on juga sih. Karena nggak mungkin kalau yang full sampai sarangan tuh, kayaknya ini tuh terlalu pendek ya cuy. Jadi daripada penasaran, pertama-tama kita lihat dulu boxnya ya. Oke, sekarang knalpotnya udah gua keluarin dari kardusnya. Dan sumpah ini untuk pengiriman nggak perlu khawatir ya guys. Karena pertama dia udah dikardusin. Tapi sebelum dikardusin ya, dia udah ada bubble wrapnya dulu ya di bagian luarnya lagi. Nah, untuk di bagian knalpotnya juga dikasih styrofoam kayak gini cuy. Jadi aman banget ya, jadi nggak perlu khawatir knalpotnya cacat di perjalanan gitu ya. Nah, seperti yang gue bilang tadi, di sini tipenya slip on ya tuh. Karena dia terpisah kayak gini. Ya, karena kalau dilihat dari dimensi kardusnya ini pendek banget, nggak mungkin yang silencer itu nyambung di stingernya ya. Jadi ya udah, nggak usah berlama-lama, kita lihat knalpot yang satu ini dan kita dapat apa aja nih. Let's go. Ya, ini dia knalpot dari NXL Racing Product cuy. Dan ternyata ini tipenya sama seperti yang udah terpasang di Semelea. Ini tipe Premium Super Pro ya. Nah, terus bedanya di mana sih bang? Nah, bedanya ada di bagian sini ya guys. Di bagian logo. Di bagian logo sini dia untuk NXL dia ngeluarin logo terbaru. Ini kalau dibaca sih mirip AP ya. Ini A terus P, tapi ini N ya. Ini N NXL, ini L-nya, ini P-nya, produk gitu. NXL Company, anjir. Jadi ini mungkin udah jadi brand yang menurut gue besar ya untuk sebuah knalpot nih. Jadi salah satu brand knalpot terbesar di Indonesia cuy. Kita lihat dulu ininya ya, silencernya nih. Nih, aduh, gue takut jatuh guys ya di bagian chambernya karena cuma ditopang sama di situ tuh. Oke, jadi untuk di bagian silencer ya ini masih sama ya. Tuh. Masih sama kayak yang sebelumnya. Untuk logo juga masih sama. Dan yang ngebedain cuma di stikernya nih. Stikernya kalau yang ini merah Dove, kalau yang ini glossy. Ya bisa dibilang ini hologram lah ya. Warnanya cenderung ke ungu cuy. Terus di bagian saringan ini sama ya sepertinya tuh. Itu kalau dilihat sama. Dan yang gue suka udah pakai baut stainless cuy, gokil. Ya jadi ini sama tuh ya, di sini juga pakainya baut stainless, slip on. Kemudian di sini gue juga dikasih dua opsi untuk stiker. Oh ya, pertama stiker dulu deh. Nah, untuk stiker ada dua opsi. Di sini ada yang merah juga cuy. Jadi kalau memang warna ungu ini mengganggu ya, jadi tinggal ganti aja ke warna merah yang cocok sama si Milea gitu ya. Di sini juga dapat stiker NXL pastinya yang udah gue pasang juga di bagian sini. Kemudian dapat baut, dua baut ini buat tameng ya. Tuh, ini dua baut buat tameng. Tapi disayangkan ini belum stainless ya cuy. Tuh, ini belum stainless.
Dan di sini gue juga dapat dua opsi untuk tameng knalpot. Di sini ada yang chrome. Ya, ini chrome-nya gokil sini, cakep. Kayak gini nih. Coba ya gue yang udah terpasang ke sini ya. Ini masuk banget sih sama Kickstarter Euroshock Goib sih ya. Masuk ya, karena motor gue ada beberapa ada yang aksen chrome-nya cuy. Kayaknya gue bakal pasang yang chrome gak sih, supaya beda aja gitu ya. Nah, ini untuk logo NXL yang lama seperti ini ya guys, NXL Racing Product. Nah, oke. Dan juga di sini gue dapat yang hitamnya juga pastinya. Tuh, ya ini NXL. Dan untuk di bagian chamber, di bagian perut ini sepertinya sama aja dengan yang udah gue pasang. Jadi di sini gue untuk penyegaran knalpot aja guys ya. Nah, yang gue suka dari NXL itu guys, produknya itu rapih banget. Di bagian bracket knalpot, kalian bisa lihat ini rapih pol ya, rapih pol. Jadi untuk NXL, untuk kerapihannya itu 10/10 sih menurut gue ya. Terus apalagi ya yang mau gue bahas, karena knalpot tipe ini tuh udah gue pernah review guys ya. Dan kayaknya dari sekilas nggak ada perubahan yang signifikan. Cuma di bagian chamber aja nih, di bagian logo, di bagian chamber, sisanya sama. Tapi bisa jadi ya guys, dengan pergantian logo otomatis kan bikin moldingan baru ya. Nah, gue curiga ini ada perbedaan karakternya dengan yang sebelumnya. Walaupun sama-sama tipe premium super pro ya. Ya, nanti kita akan coba tes performanya knalpot dari NXL Racing Product tipe premium super pro yang terbaru ini ya guys, dengan logo baru ya. Ini gue sebutnya yang terbaru, ini yang lamanya cuy. Tapi sama-sama keren sih menurut gue ya. Nah, ini dia yang ketinggalan cuy. Kayaknya gue akan pasang packing dari Almu ini ya. Nah, ini udah penpack sini. Sep, kayak gitu guys. Sebenarnya yang ini juga ada, cuman gue nggak tahu naruhnya di mana, gue lupa. Jadi untuk persiapan touring gue akan pasang packing Almunya ya cuy. Nanti gue akan kasih lihat ke kalian apakah packing Almu ini bikin knalpot bocor gitu ya. Dan harusnya sih enggak ya guys, karena packing Almu ini harusnya packing seumur hidup ya, kalau nggak hilang aja gitu. Oke, jadi gue mau bahas apa lagi ya dari knalpot ini? Nggak ada ya sepertinya ya. Jadi langsung aja gue mau pasang knalpot hadiah dari NXL ya, hadiah Natal dari NXL. Padahal ini knalpot yang lamanya masih cakep banget, ya udah nggak apa-apa disimpan aja ya guys ya. Karena kalau knalpot nggak akan basi gitu guys. Oke guys, sekarang knalpot NXL tipe premium super pro udah terpasang di simile ya. Dan tampilannya kayak gini ya. Kalau dilihat dari samping dia rata body untuk di bagian silencernya. Dan gue nemuin ada perbedaan dari yang terbaru ini sama yang versi lamanya cuy. Sebelum gue kasih tahu apa perbedaannya dari yang tipe terbaru ini dengan yang sebelumnya, di sini gue mau kasih lihat dulu fitmentnya untuk di bagian kickstarter. Nah, ini kickstarter dari Euroshock Goib, apakah dia mentok? Aman ya guys, aman, dia tipis banget tuh, tipis banget ya. Jadi untuk kickstarter masih aman. Ini untuk kickstarter custom, tapi gue rasa sama yang Jupiter ataupun standar Fisher juga masih aman. Untuk di bagian bracket juga aman, nggak ada yang harus dipaksa-paksa, yang ada yang dicoak-coak gitu ya, masih aman. Terus gue ngalamin kesulitan waktu pemasangan karena gue pakai packing aluminiumnya cuy. Jadi dia nggak bisa masuk gitu loh, harus ngedorin full step nih tuh gitu ya. Tapi itu nggak masalah lah, yang penting gue mau coba dulu sih gimana kalau pakai packing Almu ini ya cuy. Apakah dia akan cepat bocor atau enggak gitu loh. Kemudian di bagian silencer di sini gua
agak kurang srek ya sama posisi atau fitmentnya kalau dilihat dari belakang. Jadi si silencer ini ngebuang ke luar ya. Karena kalau dilihat dari atas nih tuh berasa banget kan ngebuangnya. Jadi harusnya ngikutin garis itu tuh, garis chamber lurus ke sini gitu ya. Harusnya si moncong knalpot ini ujungnya ada di bagian sini nih cuy ya. Ya itu nanti gampang lah, tinggal direvisi nanti sama NXL. Baik lagi ini walaupun produknya keren gini guys, ini masih handmade ya. Jadi sangat diwajarkan kalau ada fitment atau fittingan yang melenceng gitu ya dari produk satu dengan yang lainnya gitu cuy. Walaupun tipenya sama ya. Oke. Sekarang gua akan kasih tahu ke kalian. Sebelum itu nih lihat. Deh. Gua pasang yang chrome ya untuk bagian tamengnya karena nuansanya sedikit beda aja. Menurut kalian gimana? Rate dari 1 sampai 10 di kolom komentar. Oke, sekarang gua akan kasih lihat perbedaannya ada di mana. Jadi perbedaannya ada di bagian chambernya nih cuy. Kalian bisa ikut perhatiin ya. Kayak gini ya cuy. Jadi kalau bisa dilihat nih dengan kasat mata ya, chamber yang tipe lama itu lebih kecil, dan sedangkan yang tipe terbaru, bukan tipe terbaru, yang terbarunya nih, dia chambernya lebih besar. Ya kalian, aduh, gue pengen ngeliat ininya sih. Mana sih gue? Nah, sini deh ya. Tuh, kalian bisa nilai ya. Gimana sih anjir? Ya, jadi itu dia perbedaannya. Kayaknya perbedaannya cuma ada di chamber dan saringan sih kalau feeling gue ya. Tapi untuk saringan itu rahasia dapur ya. Nah, ya kalian bisa lihat. Nah, kayaknya di bagian leheran juga dia sedikit lebih besar ya untuk yang terbaru ini. Kalau dilihat dari atas sih yang berasa nih. Tuh. Ya kan? Yang terbaru chambernya lebih besar. Sekarang kita coba dengerin suaranya kayak gimana. Kalau suara yang lama ini dia cenderung lebih garing ya. Dan gue penasaran sih gimana suaranya knalpot dengan chamber yang lebih besar ini ya. Tipe Premium Super Pro. Oke guys, jadi kayak gitu suara knalpot NXL tipe Premium Super Pro yang terbaru ya. Di sini perbedaannya sekali lagi gue bilangin ada di bagian chamber yang lebih besar daripada tipe yang bukan tipe, keluaran yang pertama yang lama ya. Jadi menurut gue suaranya ini lebih lebih enak ketika motor teriak ya cuy. Tapi kalau RPM gantungnya menurut gue, kalau di gue sih kurang suka gitu. Tapi blayerannya tuh menurut gue enak banget sih, nggak yang begitu bikin kuping sakit lah gitu ya. Dan overall knalpot yang terbaru ini gue suka, cuma yang ngeganjal tuh di bagian silinsernya aja sih. Mungkin nanti akan gue akalin ya, gue akan bawa ke bengkel
knalpot untuk dibenerin sedikit, karena ini tinggal kurang ke sana sedikit aja ya, dibelokin ke sana sedikit. Dan itu udah, menurut gue udah perfect lah buat gue ya. Untuk suaranya udah oke. Dan kayaknya nih ya guys, tipe-tipe chamber yang besar kayak gini nih, itu buat speedingan tuh enak banget ya. Gue speedingan pakai yang tipe lama aja bisa tembus di 143 ya, terdebesnya itu ya. Gimana dengan knalpot yang ini cuy, chambernya lebih besar nih. Ya semoga aja sesuai ekspektasi gue ya untuk segi performa. Tapi karena gue mau persiapan touring nih, sekarang nih hari Kamis, Jumat pagi gue udah mulai berangkat touring. Dan karena peruntukannya untuk touring, knalpot ini akan gue simpen dulu cuy, karena gue nyari akselerasi ya untuk touring nanti gitu cuy. Jadi mungkin nanti akan gue perbaiki dulu di bagian silencernya ya, supaya lebih proporsional. Nanti untuk laga lampu merah BSD gue pakai ini lagi sih cuy ya. Ini suaranya menggelegar banget sih, gue yakin di lampu merah udah paling bacot ini knalpot. Terus persiapan untuk touring. Di sini, oh ya, tadi gue belum kasih unjuk kalau gue ini udah pakai body standarnya ya, body basicnya Simile ya. Tapi ini masih pakai PWK 28 dari Nibi Racing ya. Jadi masih serong kiri, cuma dipaksain pakai cover yang tertutup kayak gini. Nah di bagian ini juga ditutup supaya dia nggak muncrat ke kaki ya cuy. Nah ini juga sedikit memaksa tuh. Ya ini bisa. Terus di bagian tabokannya di sini gua kasih busa. Ini untuk meminimalisir debu masuk ke karburator ya, karena gua nggak mau karburator gua makin baret scape-nya cuy. Terus untuk final gear persiapan touring kali ini, gear depan gua pakai 13, untuk gear belakang gua pakai 36, dan gue juga akan tes gear kombinasi dari GMS Racing. Ya, gue akan tes gear dari GMS Racing nih yang kombinasi untuk touring. Apakah dia akan kalah pin-pinnya ini? Kita lihat aja nanti. Dan gue juga akan ganti rantainya juga nih, karena rantainya udah kaku dan karatan. Tapi ini masih aman banget sih buat speedingan. Cuma ya udah nggak enak dilihat aja, nanti akan gua ganti juga cuy. Oke, jadi videonya sampai sini ya untuk tes performa knalpot NXL yang tipe terbaru ini ya, yang tipe premium super pro yang terbaru. Nanti ya setelah gua balik touring baru kita tes performa knalpotnya cuy. Gue ingetin buat teman-teman yang mau knalpot yang mirip kayak gua, mau yang tipe terbaru ataupun yang lama dari NXL, pastinya kalian bisa langsung aja cek linknya ada di kolom deskripsi. Dan kalau kalian juga mau iseng upgrade karburator gitu ya, gas spontan, terus coil, kalian bisa kunjungi juga Nibi Racing Indonesia, linknya juga gue taruh di kolom deskripsi. Berikut juga sama gear kombinasi dan gear alloy juga ready ya guys. Jadi langsung aja cek di kolom deskripsi untuk semua part modifikasi yang terpasang di Simile ya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih semuanya. God bless y'all, bye bye.